Ya, terima kasih Anda masih di Dokterus. Ya, Dokter Risa, terkadang ada beberapa masalah yang berkaitan dengan darah yang di dalam tubuh kita ini. Kita tidak bisa mengetahuinya secara langsung. Ya, makanya di sini kita akan memberikan tips buat Anda. Salah satu cara untuk menaikkan sel darah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu trombosit. Nah, trombosit itu sebenarnya penting banget sih. Dan itu banyak sekali penyakitnya kalau kita banyak tahu di masyarakat, itu kita taunya cuma pada kasus demam berdarah. Padahal itu banyak banget ya. Ada penyakit-penyakit bawaan yang memang trombositnya itu kadarnya bisa lebih rendah dibandingkan orang normal. Yang paling banyak tentu ada namanya idiopatik trombositopenia purpura. Itu banyak sekali. Dan banyak orang yang tidak menyadari, kok kalau saya cek darah di laboratorium gitu ya, kok kadar trombositnya lebih rendah ya dari normal. Nah, itu perlu diperhatikan tuh. Sebenarnya mungkin dia tidak dalam mengalami suatu penyakit yang serius, bisa saja jumlah ini memang menurun karena segala sesuatu yang dikonsumsi tidak sesuai untuk tubuhnya. Dan kalau bisa menurun, nah itu dia. Kalau sudah menurun itu bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada sel organ dan bisa mengakibatkan shock. Ini bisa gagal organ. Gagal fungsi, jadi organnya tidak berfungsi. Nah, jadi perlu diperhatikan tuh. Untuk Anda di rumah nih, gimana nih Dokter Rian? Pada penyakit apa aja yang harus diperhatikan? Iya, memang yang sangat terkenal dan identik dengan trombosit adalah penyakit DBD, demam berdarah. Makanya ada kasus di hari-hari tertentu si penderita masuk dalam kondisi shock seperti yang dikatakan oleh Dokter Reza. Dan beberapa gejala yang harus diperhatikan bahwa tubuh kita ini saat ini sedang mengalami penurunan trombosit, misalnya mimisan. Mimisan. Ya. Kemudian gampang memar badannya. Nggak ada bahasa orang Indonesia juntrungan ya. Aku sering tuh, tapi aku pikir tuh kalau aku tanya ke mama katanya paling kecapean gitu. Makanya tiba-tiba biru-biru. Kenapa kepentok? Enggak sih, tiba-tiba muncul. Ya, trombosit yang menurun ini bisa aja disertai dengan kondisi atau gejala seperti mens yang berkepanjangan dengan jumlah darah yang cukup banyak. Kemudian juga perhatikan warna urin Anda. Jika warna urin Anda gelap atau ada campuran merah, bisa saja terjadi perdarahan pada sistem di ginjal atau pembuangan air kecil. Bahkan bisa dilihat apakah ada perdarahan di usus. Perdarahan di usus merupakan salah satu gejala dari trombosit ini yang menurun terus. Jadi warna tinja lebih gelap dari biasanya. Itu dia. Makanya kalau misalnya kita trombositnya turun, yang berbahaya adalah terjadi perdarahan yang terus-menerus. Karena fungsinya trombosit salah satunya adalah untuk membukukan darah. Ya, makanya kalau misalnya kita luka bisa cepat sembuhnya misalnya. Itu salah satunya adalah fungsi dari trombosit dan protrombin di dalamnya. Dan supaya trombosit kita kadarnya tetap tinggi, tetap normal ya, kita harus mengkonsumsi makanan yang tentunya sehat. Misalnya yang pertama, ada di depan Dokter Rian nih. Ini apa namanya, penonton? Susu. Benar sekali. Susu tuh kaya akan vitamin K dan juga protein yang dibutuhkan agar tubuh bisa memproduksi terus yang namanya trombosit itu. Kemudian juga kalau Anda suka nih, Anda bisa mengkonsumsi hati. Hati, boleh hati sapi, hati ayam, terserah Anda sukanya apa. Nah, di dalam hati ini juga kaya akan asam folat, ada zat besi di dalamnya, juga ada zinc, vitamin A, dan vitamin B. Makanya dia juga bagus untuk pembentukan trombosit. Kemudian juga kalau misalnya buah-buahan yang bagus ya kayak akan folat dan zat besi juga, itu ada di sini. Kira-kira apa ini? Jus apa? Buah apa? Beet. Iya. Hebat. Wow, hebat nih Michelle nih. Ini jus buah beet. Nah, buah beet ini juga bagus sekali karena warnanya juga kan mirip ya, mirip darah ya. Biasanya kalau warna-warna seperti itu tuh juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat supaya untuk meningkatkan kadar trombosit. Cuma walaupun sebenarnya ya, fungsinya sebenarnya dari vitaminnya yang ada di dalamnya. Kemudian juga kalau Anda suka nih, siapa yang suka daun pepaya? Nah, cuma kalau daun pepaya ini dikonsumsi bukan daunnya, tapi air rebusannya. Jadi ini daun pepaya direbus, dibuang, kemudian yang diminum adalah air rebusannya. Nah, di dalamnya sini juga banyak klorofilnya. Istilahnya gini, kalau di klorofil bagi tanaman kan sebagai darahnya nih, darahnya tanaman. Nah, jadi dia diusahakan di dalam tubuh kita berfungsi sebagai peningkat dari trombosit itu. Antioksidan ya salah satunya ya. Kemudian ada lagi, Anda tetap harus mengkonsumsi banyak protein hewani, bisa Anda temukan pada daging ayam, telur, daging ikan. Kalau Michelle sukanya apa? Aku suka semua sih, suka telur, suka ayam, suka ikan. Nah, itu boleh karena banyak kandungan zat besinya juga, kemudian zinc, serta yang tentunya vitamin B12 sebagai pembentukan
trombosit. Iya, dan yang pastinya adalah tentukan dulu penyebab dari kenapa trombosit kita itu turun terus-menerus pada riwayat kayak demam nggak ada, kemudian DBD nggak ada, ITP juga negatif, ya. Mungkin aja dikarenakan karena menstruasinya sudah berlangsung lebih dari 7 hari. Bisa turun ya kadar Bisa trombositnya turun. ya. Dan tentunya saya yakin makanan yang ada di atas meja ini sangat mudah untuk didapatkan oleh Anda di rumah. Betul. Ternyata hidup sehat itu menyenangkan, bukan? Betul? Tepuk tangan yang meriah buat Michelle Joan. Terima kasih sudah 1 jam. Sukses untuk sinetronnya ya. Oke, pemirsa, bicara masalah kesehatan, satu hal yang terkadang seseorang menjadi lupa. Kesedihan lebih cepat membunuh daripada kuman penyakit. Ya, enjoy your time. Saya Dr. Yan Tamrin. Dan saya Dr. Isa Brotasmo. Dan, Michelle Joan. iya tetap semangat, temukan selalu sehat sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Rus Indonesia.